Salam, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu, Saudara-saudari membagikan ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Penyerahan anak akan diadakan pada hari Minggu, tanggal 17 September 2023 di ibadah kedua. Silakan Bapak Ibu mendaftarkan diri kepada Ibu Suryani Aritonang. Baptisan air akan diadakan pada hari Minggu, tanggal 17 September 2023. Silakan Bapak Ibu, Saudara-saudari mendaftarkan diri kepada Bapak Charles Beno. Kelas Pemuridan Dasar Kekristenan diadakan setiap hari Minggu dimulai pukul 11 waktu Indonesia Barat setelah ibadah kedua selesai. Dan kelas Pola Hidup Berjemaat diadakan setiap hari Senin dimulai pukul 19 waktu Indonesia Barat di gereja. Mari kita membangun keintiman dan relasi kita dengan Tuhan dan menikmati hadirat-Nya. Menikmati embun surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis dimulai pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu dimulai pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara online melalui Zoom meeting. Dan bermalam di hadirat-Nya diadakan setiap hari Jumat dimulai pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis dimulai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan, dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, shalom berjemaat Tuhan. Mari kita datang di hadapan Tuhan pagi hari ini dengan penuh sukacita. Haleluya. Semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya.
meresapi firman-Nya, sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Haleluya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Dengarkanlah suara David memanggil semua umat-Nya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembah-Nya. Dengarkanlah suara David memanggil semua umat-Nya, gereja Tuhan bersatu ini mengangkat tinggi hatinya. Siap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita, gunakan semua senjata Allah dan kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Segala raja, segala raja. Haleluya. Berikan sore-sore kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah hati kami terus memberitakan nama-Mu, sebab Engkau besar dan kasih setia-Mu yang terus Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kasih-Mu besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Sembah
ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Sembah Kau Rajaku,
suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa datang Salam Ibu Bapak Saudara Saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan, kita memasuki bulan September 2023. Dan minggu ini adalah merupakan minggu pertama dari bulan September. Saya percaya anugerah Tuhan terus melimpah di dalam kehidupan kita. Dan di sepanjang bulan September ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan sebagaimana yang dituliskan di dalam Yesaya 61 ayat 1 sampai dengan ayat ke-11. Demikian firman Tuhan. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebut mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Ayat keempat, mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Ayat ke-6, tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti
noda dan ludah yang menjadi bagianmu. Kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberikan upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa. Sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Ayat 10. Aku bersukaria di dalam Tuhan. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Ayat terakhir, sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Demikian firman Tuhan yang kita bacakan tadi dan kita simak baik-baik. Sejauh firman Tuhan itu, saudara-saudari yang saya kasihi, yang terberkati oleh Tuhan Yesus. Pada waktu suku Yehuda pulang dari tanah pembuangan Babel dan mencoba untuk memperbaiki hidup di negeri asal mereka sendiri, yaitu di Yerusalem, mereka mendapati keadaan hidup yang justru tidak lebih baik. Ketimpangan hidup antara yang kaya dan miskin melebar sangat menyolok. Akibatnya yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Orang-orang menjadi terbiasa dengan hidup dalam kemalangan atau kesengsaraan. Singkat kata, tidak ada kebebasan yang layak pada orang lemah dan miskin. Dalam keadaan ini, Allah menyatakan kehendaknya melalui nabinya Yesaya untuk memberitakan kebebasan terhadap orang-orang yang mengalami kesengsaraan. Ia telah mengutus aku menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Nabi Yesaya dipanggil dan diutus Tuhan untuk membawa kabar baik, sukacita kepada umat yang sudah kembali ke Yerusalem dari pembuangan. Berita keselamatan, penghiburan ini disampaikan pada umat Israel yang kondisinya pada saat itu berada dalam kondisi putus asa. Tidak mempunyai harapan untuk masa depan yang lebih baik. Berita itu sebagai bukti bahwa Allah mengasihi umatnya. Melalui perantaraan Nabi Yesaya, Allah menyampaikan kabar baik kepada bangsa Yehuda. Tidak hanya membebaskan mereka dari pembuangan, tetapi juga memulihkan kehidupan mereka menjadi satu bangsa. Yesaya juga memberitakan tahun rahmat Tuhan yang dikiaskan sebagai tahun Yobel, di mana tahun itu merupakan tahun pembebasan dari semua hutang dan dimerdekakan dari perhambaan. Tahun penuh sukacita yang dinanti oleh setiap orang dari bangsanya. Respon bangsa Yehuda ketika mendengar hal itu, semua mereka mengenakan pakaian pesta sebagai ganti kain kabung dan menyanyikan puji-pujian sebagai ganti semangat mereka yang pudar, supaya orang menyebut mereka pohon terbantin kebenaran. Pohon terbantin merupakan pohon besar di Timur Tengah dengan akar yang begitu kuat. Fungsi akar itu untuk menyokong berdirinya pohon serta menyerap air dari dalam tanah untuk kehidupannya. Pohon itu istimewa karena dapat bertahan saat musim kering dengan akarnya yang sangat dalam. Alkitab mengibaratkan pohon terbantin sebagai tanaman Tuhan yang memperlihatkan keagungannya. Kasih Allah yang dinubuatkan Nabi Yesaya agar umatnya punya dasar yang kuat dalam kehidupan mereka, sehingga mereka percaya dan menantikan pembebasan yang Allah janjikan. Setelah itu mereka akan disebut
imam Tuhan, dan dinamai pelayan Allah. Mereka berkewajiban untuk menyampaikan kebenaran firman Allah agar sesama mereka yang masih tertawan dapat memperoleh pengharapan sama seperti mereka. Sebagai umat milik Allah, kita pun mempunyai kewajiban untuk meneruskan kabar baik penyelamatan darinya kepada orang-orang yang masih tertawan dalam belenggu dosa, sengsara, remuk hati, terpenjara, berkabung. Siapakah orang sengsara? Siapakah orang yang remuk hati? Siapakah orang tawanan? Siapakah orang yang dipenjara? Siapakah orang yang berkabung? Di Perjanjian Lama dalam konteks Yesaya, mereka adalah orang-orang Yehuda yang dalam pembuangan akan kembali ke Yerusalem. Dalam artian lebih luas, kita semua, saya dan saudara adalah orang yang sengsara dan tawanan. Yesus sebagai yang diurapi Allah, sebagaimana yang ditulis dalam Lukas 4 ayat 18 sampai 19, datang ke tengah-tengah dunia ini, membebaskan kita dari kesengsaraan, merawat hati kita yang remuk karena penderitaan-penderitaan di dunia ini. Dengan kematian dan kebangkitan Yesus, kita dibebaskan dari tawanan dan penjara dosa serta kematian. Dia hadir menghibur kita, sehingga masa perkabungan kita berakhir, digantikan dengan masa-masa sukacita. Masa yang penuh pengharapan bagi anak-anak Allah. Inilah hidup yang terberkati Tuhan. Kita memperoleh belas kasih dan dikasihi Tuhan. Sebagai orang-orang yang terberkati Tuhan, dikasihi Tuhan, bagian kita saat ini yang telah dipanggil dan dipilihnya adalah memberitakan tahun rahmat Tuhan kepada orang-orang sekeliling kita. Sangat mendesak untuk kita hayati, renungkan, dan kita menanyakan kepada diri kita sendiri, apakah kita sudah melakukan tugas panggilan tersebut? Memberitakan rahmat Tuhan, menyampaikan kabar sukacita bagi orang-orang sengsara, orang yang berduka, membebaskan orang yang tertawan dan terpenjara adalah tugas yang sangat mendesak yang perlu kita respon dengan sungguh-sungguh melalui perbuatan nyata dalam hidup kita. Oleh karena itu, di bulan September ini, menyikapi panggilan Allah atas hidup kita sebagai pribadi atau umat Tuhan yang telah memperoleh kasih karunia dari Allah dengan membebaskan kita dari belenggu dosa oleh Kristus Yesus Tuhan kita, dan hidup dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna sampai kepada kekekalan. Maka tema firman Tuhan di sepanjang bulan September ini adalah pribadi yang terberkati. Sebagai pribadi yang terberkati, maka penting mengenal panggilannya yang harus dikerjakan dan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Hal itu diuraikan melalui topik setiap minggu, khususnya dalam minggu pertama ini adalah memberitakan rahmat Tuhan. Proclaiming God's mercy. Tahun rahmat Tuhan dalam sistem penanggalan Ibrani adalah tahun ke-50 atau disebut juga tahun Yobel. Dalam tahun Yobel semua adalah dikembalikan kepada pemilik asal. Tahun Yobel menggambarkan tentang tahun pemulihan. Semua yang hilang dikembalikan, semua hubungan yang rusak diperbaiki dan dipulihkan. Sebagai warga kerajaan Allah, kita tidak perlu menunggu 50 tahun. Saat ini pun kita bisa dipulihkan. Ketika Roh Kudus ada pada kita, maka hidup kita bisa dipulihkan, bahkan bisa memulihkan orang lain. Sebagaimana tadi yang dituliskan dalam Yesaya 61. Saya bacakan kembali kepada kita ayat 1 sampai 4. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dan penjara,
untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebut mereka pohon terbanting kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Ayat keempat, mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Kita telah dipindahkan dari kegelapan kepada kerajaan Allah oleh iman kepada Yesus Kristus, sehingga kita disebut warga kerajaan Allah yang sekaligus diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Sebagai warga kerajaan Allah dan sekaligus anak-anak Allah, hidup kita tidak lagi di dalam kendali keinginan diri sendiri, tetapi hidup di bawah kuasa dan dipimpin oleh Tuhan dengan diberinya kita seorang penolong, yaitu Roh Kudus, untuk memimpin kita kepada seluruh kebenaran, agar kita mengerjakan kehendak Allah atas hidup kita. Kehendak Allah dalam hidup kita adalah menghadirkan kerajaan Allah dengan memberitakan pembebasan kepada orang tawanan dosa dan memberitakan rahmat Tuhan yang telah datang. Sebagaimana Yesaya diutus Tuhan kepada bangsa Yehuda yang telah kita bacakan tadi, dan kembali dituliskan oleh Lukas 4 ayat 18 sampai dengan ayat ke-19. Dikatakan sekali lagi, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengaruniakan aku menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan yang telah datang. Mengapa dikatakan tahun rahmat Tuhan sudah datang? Karena ketika Yesus mengatakan pada hari ini, genaplah nas ini, sewaktu kamu mendengarnya, penggenapan terjadi pada waktu Yesus datang ke dunia dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sehingga setiap kutub dosa pelanggaran kita semua ditanggung oleh Dia. Itulah penggenapan tahun rahmat Tuhan. Namun pekerjaan Yesus di muka bumi ini belum mencapai kesudahannya, tetapi hal ini akan terus terjadi. Kalau kita mempelajari nats yang pertama kali ditulis dalam kitab Yesaya 61, ketika Yesaya diurapi dan dia menyampaikan kebenaran ini, Roh Tuhan sudah ada pada Yesaya untuk memberitakan pembebasan dan pemulihan umat Israel sudah dekat. Dunia memerlukan rahmat Tuhan. Siapapun yang terhilang, siapapun yang terpuruk, dunia perlu tahu dan mendengar bahwa mereka memerlukan tahun rahmat Tuhan. Namun jika tidak ada yang memberitakannya, bagaimana dunia bisa tahu bahwa ada kuasa yang mampu memulihkannya? Untuk itulah perlu orang-orang yang berani untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Dan itulah yang dicontohkan oleh Nabi Yesaya. Dan ketika dikatakan Roh Tuhan ada padaku, ini mengajarkan kita salah satu karya Roh Kudus yang dapat kita kerjakan. Ia memakai dan memberdayakan kita untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan kepada setiap jiwa yang membutuhkan. Karena dunia memerlukan kabar baik, namun siapa yang pergi untuk memberitakannya kalau bukan kita yang sudah menerimanya? Setiap kita yang telah menerima rahmat Tuhan, kita perlu meneruskannya kepada orang lain. Untuk itu mari kita setiap hari mengatakan, Tuhan tolonglah, tuntun saya setiap hari. Sudahkah kita memiliki sikap hati seperti Musa? Sikap hati yang selalu rindu memerlukan tuntunan Tuhan. Untuk itu marilah kita memiliki sikap hati yang terbuka,
dan kesukaan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan sudah ada dan menghadirkan tahun rahmat Tuhan bagi mereka yang belum menerimanya. Dan juga kita perlu tuntunan Tuhan. Karena tanpa tuntunannya kita tidak bisa memahami bagaimana cara Tuhan menyatakan rahmatnya bagi kita. Dan kita juga tidak bisa secara full atau maksimal menjadi pemberita-pemberita rahmat Tuhan. Namun Tuhan memberikan Roh Kudus tinggal di dalam kita untuk menolong mengerjakannya di dalam pemberitaan kita akan rahmat Tuhan kepada setiap orang yang tersampaikan akan berita baik tersebut yang datangnya dari Allah. Apa yang harus kita beritakan? Yaitu berita Injil. Berita Injil harus disampaikan kepada semua makhluk oleh setiap kita yang telah terberkati oleh Tuhan. Karena itulah kita dipanggil dan dipilih olehnya menjadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sebagaimana yang dituliskan 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Lebih jauh Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, Yesus memberikan perintah kepada kita. Sebagaimana yang dituliskan dalam Markus 16 ayat 15-16 dan Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Demikian dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Mengapa Injil bukan yang lain? Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Paulus mencatat dalam Roma 1 ayat 16 dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, mengapa Injil? Paling tidak ada 7 hal kita temukan apa itu Injil. Injil adalah kabar baik yang menyelamatkan orang yang tidak ada dalam apapun dan siapapun, kecuali di dalam Yesus Kristus yang satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup. Satu-satunya yang memberikan jaminan bahwa hanya di dalam Dia ada penebusan, penghukuman kekal oleh karena dosa. Hanya di dalam Yesus ada keselamatan dan hidup sampai kepada kekekalan. Sebagaimana dicatat dalam Yohanes 14 dikatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yang kedua saudara, mengapa Injil? Karena Injil adalah kabar baik yang memulihkan hubungan yang telah rusak dan memperdamaikan antara manusia dengan Allah, antara manusia dengan dirinya, manusia dengan sesama, manusia dengan alam semesta ini. Dan yang ketiga saudara adalah Injil adalah kabar baik yang mengembalikan manusia kepada rancangan Allah, yaitu menurut rupa dan gambar Allah. Manusia dikembalikan kepada hidup di dalam karakter dan sifat Allah yang suci, adil dan kasih. Yang keempat saudara adalah Injil adalah kabar baik yang melepaskan hidup dari kesengsaraan dan memberi kemerdekaan atas segala belenggu dosa dan keterikatan dari kebiasaan buruk, serta menuntun hidup berkenan kepada Allah yang mendatangkan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Yang kelima adalah Injil adalah kabar baik
yang membawa hidup kepada penyediaan Allah yang tidak pernah kekurangan atas kebutuhan dan keperluan serta menyegarkan roh, jiwa maupun tubuh. Bagian keenam adalah Injil adalah kabar baik yang memberikan jaminan untuk memperoleh segala yang Allah janjikan di dalam Kristus Yesus untuk kemuliaan Bapa. Yang ketujuh adalah membebaskan dan memerdekakan dari segala kutuk dan membawa hidup kepada segala penyediaan Allah yang tidak kekurangan suatu apapun, bahkan berkelimpahan atas segala sesuatu yang menjadikan hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Berita Injil harus diberitakan ke seluruh makhluk, karena untuk itulah kita dipanggil dan dipilih oleh Tuhan menjadi umat kepunyaannya, agar kerajaan Allah yang penuh kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus tersebar dan memenuhi seluruh bumi. Orang percaya adalah pribadi yang terberkati oleh Tuhan, dipanggil, dipilih dan dipenuhi oleh Roh Kudus untuk memberitakan rahmat Tuhan supaya seluruh makhluk hidup dalam kebenaran yang mendatangkan damai sejahtera, sukacita dan bumi penuh kemuliaan Tuhan. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Hati kami limpah dengan syukur ya Tuhan, karena hidup kami adalah hidup yang terberkati oleh Tuhan. Engkau telah memanggil dan memilih kami menjadi umat kesayangan-Mu ya Tuhan kami. Yang sesungguhnya hidup kami hidup dalam kebinasaan oleh karena dosa-dosa kami. Namun kasih karunia-Mu kepada kami, Engkau rela menebus itu dengan mati di atas kayu salib. Engkau mati dan dikuburkan, dan Engkau bangkit di antara orang mati. Engkau hidup untuk selamanya dan bertakhta atas kehidupan orang yang percaya kepada Engkau. Engkau memimpin dan menuntun kami dengan Roh Kudus-Mu kepada seluruh kebenaran, sehingga hidup kami menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Engkau juga memilih dan memanggil kami untuk memberitakan rahmat-Mu kepada seluruh makhluk ya Tuhan. Tidak hanya Engkau memerintahkan kami, tetapi juga Engkau menyertai kami. Sehingga berita kabar baik, Injil yang kami sampaikan, menjadi berita yang membawa orang untuk menerima anugerah Tuhan, mengasihi Tuhan, dan menerima penyelamatan yang daripada Tuhan. Tuhan tolong kami setiap saat, agar hidup kami sungguh-sungguh menjadi pembawa berita baik, yaitu Injil kerajaan-Mu ya Tuhan, yang memerdekakan orang dari segala belenggu kesengsaraan oleh karena dosa, dari segala penghukuman dan kutuk oleh karena dosa. Oleh berita yang kami sampaikan, yaitu Injil-Mu ya Tuhan kami, Roh Kudus mengerjakan kepada setiap orang yang mendengarkannya. Biarkan Tuhan tolong kami, supaya kami memiliki kesukaan, memiliki keberanian untuk memberitakan Injil-Mu. Untuk itulah Engkau memanggil dan memilih kami. Kami serahkan hidup kami kepada Engkau, pribadi yang telah terberkati oleh Tuhan, oleh anugerah dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, di minggu pertama bulan September ini kita diberikan kesempatan untuk mengambil roti dan anggur sebagai pengingat bagi kita akan pengorbanan Kristus Yesus Tuhan kita yang telah menyelamatkan kita mati di salib oleh karena dosa-dosa kita. Dan karenanya anugerah Tuhan itu kita tidak sia-siakan dengan kita hidup dalam pengudusan setiap hari dan hidup dalam pemberitaan Injil-Nya. Oleh karena itu saudara-saudari, sebelum kita makan dan minum roti dan anggur ini, kiranya kita datang terlebih dahulu kepada Tuhan, agar kita diberikan hati yang kudus dan suci, dan biarkan Roh Kudus menyelidiki setiap kita.
hati pikiran kita, adakah hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Izinkan dia menyelidiki itu. Dan bila ia mengingatkan kita hal yang tidak benar, biarlah kita datang memohon pengampunan kepada Tuhan. Dan kita berhenti oleh kekuatan Roh-Nya menolong kita untuk hidup di dalam kebenaran. Kalau ada hal kesalahan atau kita menyimpan kesalahan orang lain di dalam hati kita, bukankah Tuhan telah mengampuni kita? Dan karena itu kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mari kita datang kepada Tuhan, sejenak berdiam diri di hadapan-Nya. Mari kita ambil roti dan anggur. Kita angkat roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dengan iman yang sungguh kepada Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan-Nya, atas kemurahan-Nya, atas penebusannya untuk dosa-dosa kita. Terima kasih ya Tuhan, buat segala kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, pengorbanan-Mu yang telah menebus dosa kami oleh darah-Mu yang mulia. Sehingga hidup kami hari ini menjadi hidup yang diperkenankan oleh Tuhan untuk memanggil Allah sebagai Bapa. Dan itu sebabnya ya Tuhan, tolong kami untuk kami hidup dalam pengudusan setiap hari dan hidup menjadi saksi-Mu, memberitakan kabar sukacita yang telah kami terima daripada Engkau sebagai pribadi yang terberkati oleh-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang
Mari kita akhiri ibadah kita hari ini. Kita angkat kedua belah tangan kita dan kita mengarahkan seluruh hidup kita kepada Dia untuk mengikuti Dia dan Ia menyertai kita. Terima kasih ya Tuhan buat segala anugerah-Mu bagi kami. Kesempatan yang indah yang Engkau berikan kepada kami untuk kami beribadah, memuji, menyembah Engkau. Membawa korban syukur dari sebagian berkat-Mu atas hidup kami. Kiranya semua ini berkenan di hadapan Tuhan. Bersyukur karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk mengambil roti dan anggur, untuk mengingatkan kami akan pengorbanan, dan untuk kami terus berjuang dalam pengudusan diri setiap hari. Karena demikianlah kami Engkau panggil supaya kami hidup kudus. Dan Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan masih berbicara kepada kami bahwa Engkau memanggil dan memilih kami untuk menjadi bangsa yang kudus, umat kepunyaan, untuk memberitakan rahmat-Mu yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Injil kerajaan-Mu untuk memerdekakan dan membebaskan setiap orang yang terbelenggu dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Kami menyerahkan seluruh hidup kami kepada Engkau. Kami percaya Allah yang hidup senantiasa menyertai kami dan memberkati hidup kami. Pulanglah dan bawalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihi engkau di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai, memimpin, menuntun langkah demi langkahmu. Sehingga apapun yang engkau buat, dibuat yang engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, berkata bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.